Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Ibra Sadewa. Di video kali ini, kita akan menjelajahi salah satu tempat yang penuh misteri dan keajaiban, yaitu Dieng. Dari kabut yang menutupi candi, kawah yang menyemburkan energi panas, hingga anak-anak gimbal yang penuh makna spiritual, semua itu akan kita bahas dengan mendalam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai petualangan spiritual kita di Dieng, tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib bertemu. Dieng, sebuah dataran tinggi yang terletak di jantung Pulau Jawa, tampak seperti dunia yang terpisah dari realitas. Berdiri pada ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, kawasan ini nyaris selalu diselimuti kabut tebal. Kabut yang menggantung itu bukan sekadar fenomena alam biasa, ia membentuk suasana magis, seolah menutupi sesuatu yang lebih besar dari sekadar pegunungan dan ladang. Begitu kaki melangkah ke tanahnya, udara dingin langsung menyapa kulit, membawa serta aroma belerang dan tanah basah. Tidak heran jika banyak yang menyebut Dieng sebagai negeri di atas awan. Sejauh mata memandang, pemandangan perbukitan hijau, danau-danau kecil, serta langit yang seringkali abu-abu, menciptakan kesan seolah kita berada di antara dua dunia, bumi dan langit. Keunikan atmosfer ini sudah lama menarik perhatian, bukan hanya wisatawan, tapi juga para spiritualis dan pecinta cerita rakyat. Bagi sebagian orang, Dieng bukan hanya tempat untuk menyegarkan pikiran, tetapi juga lokasi untuk mendekatkan diri dengan sesuatu yang lebih tinggi, baik itu alam semesta, leluhur, maupun kekuatan gaib yang dipercaya menghuni kawasan tersebut. Kabut yang menggantung seolah memiliki peran tersendiri. Ia menutupi dan sekaligus mengungkapkan. Saat kabut menipis, pemandangan luar biasa dari candi-candi kuno dan danau yang berkilauan mulai terlihat. Namun ketika kabut kembali turun, semuanya seolah menghilang dalam dimensi lain. Hal inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa Dieng adalah wilayah perbatasan antara dunia manusia dan dunia para dewa. Fenomena ini bukan hal baru. Sejak ratusan tahun lalu, Dieng sudah dianggap sebagai tempat suci oleh para leluhur. Dalam naskah-naskah kuno, tempat ini disebut sebagai lokasi pertapaan dan pemujaan, tempat orang-orang mencari petunjuk hidup dari kekuatan yang lebih tinggi. Mereka percaya, semakin tinggi tempatnya, semakin dekat pula dengan para dewa. Pemandangan langit di Dieng juga bukan sembarangan. Di pagi hari, saat matahari mencoba menembus kabut, sinarnya menciptakan efek dramatis yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Banyak yang menyebutnya sebagai lukisan alam hidup. Kombinasi warna emas, abu, dan biru langit menciptakan atmosfer seperti dunia mimpi. Di tengah kondisi geografis yang keras, dengan suhu malam bisa mencapai titik beku, masyarakat Dieng tetap hidup dengan harmonis. Mereka bertani, menjaga budaya, dan merawat alam. Seolah mereka sadar bahwa mereka hidup bukan hanya berdampingan dengan alam, tapi juga dengan roh-roh penjaga yang sudah sejak lama menghuni dataran tinggi ini. Tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada lampu kota yang menyilaukan. Justru itulah daya tarik utama Dieng. Kesunyian, kabut, dan keheningan malam menjadi teman setia siapa saja yang ingin merasakan suasana sakral. Bukan sekadar liburan, tapi perjalanan spiritual yang tak terlupakan. Semua elemen ini, alam, kabut, suhu ekstrim, dan cerita yang menyelimuti, menjadikan Dieng bukan sekadar tempat tinggi di pegunungan. Ia adalah ruang antara, ruang yang menyatukan langit dan bumi, mitos dan kenyataan, masa lalu dan masa kini. Negeri yang diam-diam menyimpan banyak rahasia. Dan disinilah kisah kita dimulai. Sebuah perjalanan menelusuri Dieng, bukan hanya sebagai destinasi wisata, tetapi sebagai ruang suci tempat cerita-cerita legendaris ditulis oleh kabut, angin, dan waktu. Nama Dieng bukanlah nama biasa. Ia bukan hanya sebuah penanda geografis, melainkan pintu pembuka menuju kisah-kisah yang terpatri dalam ingatan leluhur. Dalam bahasa Sanskerta, kata Dieng berasal dari gabungan kata di yang berarti tempat dan hyang yang berarti dewa. Maka, secara harfiah, Dieng berarti tempat bersemayam para dewa. Sebuah nama yang selaras dengan atmosfer dan keheningan magis yang menyelubungi kawasan ini. Makna ini bukan sekadar interpretasi linguistik, tetapi cermin dari cara pandang masyarakat Jawa kuno terhadap alam dan spiritualitas. Mereka tidak melihat gunung sebagai sekadar tanah tinggi, melainkan sebagai tempat suci, semacam jembatan vertikal yang menghubungkan manusia dengan kekuatan ilahiyah.
Dan Dieng, dengan ketinggiannya yang mencakar langit, dipercaya sebagai lokasi ideal untuk menyembah dan berkomunikasi dengan para dewa. Kepercayaan ini menjadikan Dieng sebagai situs penting dalam tradisi Hindu pada masa kerajaan-kerajaan awal di Jawa. Jejak-jejaknya masih bisa dilihat dari berdirinya kompleks candi yang usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Tak seperti candi besar di dataran rendah seperti Borobudur atau Prambanan, candi-candi di Dieng kecil dan sunyi, namun justru itu yang memperkuat kesan sakral. Bagi masyarakat masa lalu, menyebut nama Dieng saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa hormat. Ini bukan tempat biasa, ini adalah tanah para leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Mereka yakin bahwa para dewa tidak tinggal di langit semata, tapi juga memilih tempat-tempat tertentu di bumi untuk menetap, dan Dieng adalah salah satunya. Dari sudut pandang spiritual Jawa, alam adalah tempat hidupnya roh-roh dan kekuatan tak kasat mata. Setiap gunung, danau, atau kawah memiliki penghuni gaib. Maka, ketika orang menyebut Dieng sebagai tempat para dewa, mereka bukan hanya berbicara secara simbolis, melainkan mempercayai kehadiran nyata dari entitas yang tak terlihat mata. Penyebutan nama ini juga diyakini memiliki kekuatan tersendiri. Dalam upacara-upacara adat, nama Dieng disebut dengan penuh kehati-hatian, seolah menyapa sesuatu yang hidup dan bisa mendengar. Nama itu bukan sekadar label, melainkan doa, penghormatan, bahkan peringatan untuk selalu menjaga perilaku saat berada di wilayah tersebut. Legenda-legenda lokal menguatkan makna sakral ini. Banyak kisah menceritakan bagaimana orang-orang yang sembarangan bertindak di Dieng mengalami hal-hal di luar nalar, tersereset angin misterius, tersesat dalam kabut tebal, atau bahkan hilang begitu saja. Masyarakat percaya bahwa penghuni Dieng tak suka diganggu, terutama oleh mereka yang datang tanpa niat baik. Namun, nama Dieng juga membawa pesan damai. Ini adalah tempat perenungan, tempat orang mencari makna hidup, dan kadang, jawaban dari pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh dunia modern. Tak sedikit yang datang ke Dieng bukan untuk berfoto atau jalan-jalan, tetapi untuk menyepi, berdiam dalam kesunyian demi mendengar suara batin mereka sendiri. Kini, meskipun teknologi dan modernitas mulai menyentuh setiap sudutnya, nama Dieng tetap membawa bobot yang sama. Ia masih disebut dengan nada hormat, masih dijaga, dan masih menyimpan kekuatan naratif yang besar. Karena sesungguhnya, nama itu bukan milik masa kini saja, tetapi milik zaman yang jauh lebih tua. Di balik kabut dan kesejukan angin pegunungan, nama Dieng akan terus bergaung. Ia bukan sekadar identitas tempat, melainkan penjaga kisah. Dan di bab-bab berikutnya, kisah-kisah itu akan terus bergulir, membuka tabir rahasia tanah tinggi yang dihuni oleh legenda dan kepercayaan kuno. Dieng bukan hanya dikenal karena keindahannya, atau namanya yang sakral, tapi juga karena energi luar biasa yang dipancarkannya, baik secara fisik maupun metafisik. Bagi mereka yang peka terhadap suasana, ada sensasi tertentu saat berdiri di atas tanahnya, getaran halus yang seolah datang dari dalam bumi, dari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar batu dan tanah. Secara geologis, Dieng adalah kawasan vulkanik aktif. Ia berdiri di atas kaldera purba, sisa letusan gunung berapi yang sangat dahsyat ribuan tahun silam. Bahkan hingga hari ini, aktivitas geotermal masih berlangsung dengan intens. Kawah-kawah masih mengeluarkan asap, dan bau belerang yang menyengat kadang menjadi pengingat bahwa tanah ini belum sepenuhnya tenang. Namun energi ini bukan hanya tentang panas bumi atau pergerakan magma. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa tanah Dieng memancarkan energi spiritual yang sangat kuat. Tidak jarang para peziarah datang hanya untuk duduk diam di tepi kawah atau di bawah pohon tua, meyakini bahwa mereka bisa menerima wangsit atau pencerahan dari kekuatan tak kasat mata yang menghuni dataran tinggi ini. Kepercayaan ini diperkuat dengan adanya banyak titik-titik keramat yang dipercaya sebagai pusat energi. Salah satunya adalah Kawah Sikidang, yang dikenal karena semburan uapnya yang berpindah-pindah seperti kijang. Masyarakat meyakini, pergerakan itu bukan hanya fenomena alam, tapi juga cerminan dari semangat atau roh yang hidup di dalamnya. Energi Dieng juga terasa pada Telaga Warna, sebuah danau kecil yang airnya bisa berubah warna sewaktu-waktu. Perubahan ini memang bisa dijelaskan secara ilmiah karena kandungan mineral, namun masyarakat percaya bahwa warna-warna itu adalah simbol dari suasana hati alam itu sendiri, terkadang ceria, terkadang muram. Energi dari tanah ini tidak hanya memengaruhi alam, tetapi juga manusia. Tak sedikit orang yang mengaku merasa berbeda setelah menginjakkan kaki di Dieng.
Ada yang merasa lebih ringan, ada yang merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri. Bahkan beberapa penduduk lokal percaya bahwa anak-anak tertentu yang lahir di kawasan ini memiliki aura istimewa, mereka yang kemudian dikenal sebagai anak gimbal. Hubungan antara manusia dan tanah ini sangat erat. Para petani, misalnya, mengaku selalu meminta izin pada tanah sebelum mulai menanam. Mereka percaya bahwa jika tidak menghormati energi yang ada, hasil panen akan buruk atau bahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Energi ini, dalam pandangan mereka, bukan sesuatu yang bisa dikendalikan, ia harus dihormati dan dihayati. Dalam beberapa upacara adat, masyarakat bahkan melakukan pembukaan jalur energi dengan doa dan sesajen. Mereka percaya bahwa jalur ini akan menghubungkan dunia manusia dengan dunia tak kasat mata, memungkinkan terjadinya dialog batin yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang benar-benar membuka hati. Dieng, dalam konteks ini, bukan sekadar tempat tinggi yang cantik. Ia adalah titik pertemuan antara energi bumi dan energi langit. Sebuah tempat di mana batas antara logika dan rasa menjadi kabur, dan pengalaman batin menjadi bagian dari perjalanan. Di pembahasan berikutnya, kita akan menelusuri peninggalan fisik dari zaman dahulu yang masih berdiri tegak hingga hari ini, candi-candi kuno yang menjadi saksi bisu dari hubungan spiritual antara manusia dan para dewa yang dipercaya bersemayam di Dieng. Dari segala bentuk manifestasi spiritual yang ada di Dieng, mungkin tak ada yang lebih nyata dan menyentuh sejarah manusia selain keberadaan candi-candi kuno yang tersebar di dataran tinggi ini. Berdiri sunyi di tengah kabut, kompleks Candi Dieng bukan sekadar reruntuhan batu, ia adalah saksi dari keyakinan masa lampau bahwa para dewa benar-benar hadir di bumi. Kompleks candi yang paling terkenal adalah Candi Arjuna, bersama dengan candi-candi pendampingnya seperti Candi Sri Kandi, Semar, Puntadewa, dan Sembadra. Letaknya di dataran terbuka, tidak jauh dari lereng-lereng berkabut dan ladang-ladang kentang yang digarap masyarakat sekitar. Meski ukurannya relatif kecil dibanding Borobudur atau Prambanan, aura yang dipancarkan dari kompleks ini jauh lebih personal dan mendalam. Candi-candi ini dibangun pada abad ke-7 hingga ke-9, saat pengaruh Hindu begitu kuat di Jawa. Uniknya, mereka tidak berdiri di dataran rendah seperti lazimnya tempat ibadah kala itu, melainkan justru di titik tertinggi yang bisa dijangkau manusia saat itu. Ini memperkuat keyakinan bahwa bangunan-bangunan ini memang diniatkan sebagai rumah para dewa, bukan sekadar tempat sembahyang. Dalam kepercayaan Hindu, gunung adalah simbol kosmis, tempat para dewa tinggal. Maka, ketika manusia membangun candi di atas ketinggian, mereka sebenarnya sedang mencoba meniru tatanan semesta. Bangunan candi di Dieng menjadi miniatur Gunung Meru, gunung suci dalam mitologi Hindu, dan Dieng menjadi panggungnya. Setiap ukiran dan susunan batu pada candi tidak dibuat sembarangan. Batu-batu itu ditata sesuai dengan nilai-nilai kosmologis dan spiritual. Banyak arkeolog percaya bahwa kompleks candi ini berfungsi sebagai tempat ritual dan inisiasi rohani bagi para pendeta atau bangsawan. Tak sembarang orang bisa naik ke dataran tinggi ini saat itu, hanya mereka yang siap secara batin dan fisik. Meski banyak yang kini rusak atau lapuk dimakan waktu, keheningan yang menyelimuti area candi masih terasa pekat. Saat kabut turun, candi-candi itu seolah menghilang, lalu perlahan muncul kembali ketika matahari menyentuh punggung awan. Momen itu menciptakan kesan bahwa candi bukan sekadar bangunan, tapi portal, gerbang ke dimensi lain yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terbuka. Masyarakat sekitar masih menjaga kawasan ini dengan penuh hormat. Banyak yang meyakini bahwa candi-candi ini masih hidup, masih menjadi tempat bersemayamnya kekuatan tak kasat mata. Mereka yang datang dengan niat baik dipercaya akan merasakan kedamaian, sementara mereka yang datang dengan maksud buruk konon akan merasa gelisah atau bahkan tersesat. Candi-candi ini juga mengajarkan kita tentang hubungan manusia dengan alam. Tidak ada dinding pembatas, tidak ada pagar yang memisahkan manusia dari gunung, langit, dan bumi. Semua menyatu dalam keselarasan. Inilah warisan penting dari arsitektur spiritual nenek moyang kita, bahwa tempat suci bukan harus megah, tapi harus menyatu dengan alam dan semesta. Di tengah era modern yang semakin menjauh dari nilai spiritual, candi-candi di Dieng tetap berdiri sebagai pengingat bahwa pernah ada masa ketika manusia benar-benar percaya bahwa dunia ini punya dua sisi, yang terlihat, dan yang tidak. Dan tempat-tempat seperti Dieng adalah jembatan di antara keduanya. Selanjutnya, perjalanan akan membawa kita pada kisah legenda yang tak kalah menarik, Kabut Abadi dan Gunung Prau, tempat di mana alam dan cerita gaib saling berpelukan dalam diam.
Dari balik kompleks candi yang sunyi, pandangan mata akan tertarik ke arah timur, ke sebuah siluet gunung yang menjulang anggun namun tidak mengintimidasi, Gunung Prau. Gunung ini bukan yang tertinggi di Jawa Tengah, namun justru dari puncaknya, kamu bisa menyaksikan pemandangan matahari terbit paling dramatis yang pernah dilukis oleh alam. Tak heran jika banyak yang menyebutnya sebagai atapnya Dieng. Gunung Prau, selain terkenal di kalangan pendaki karena panorama Golden Sunrise-nya, juga diselimuti kisah-kisah legenda yang tak kalah memikat. Salah satunya adalah cerita tentang kabut abadi yang dipercaya sebagai penjaga wilayah tersebut. Kabut ini bukan kabut biasa. Ia datang dan pergi seolah memiliki kehendak sendiri, kadang menutupi jalur pendakian, kadang membuka jalan menuju puncak. Dalam cerita rakyat yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, kabut yang menyelimuti Gunung Prau dianggap sebagai tirai dunia lain. Mereka percaya bahwa kabut ini adalah batas alam gaib yang melindungi rahasia para leluhur. Siapapun yang berjalan dengan hati bersih akan diberi jalan, namun mereka yang datang dengan kesombongan akan dibuat tersesat dalam diam. Banyak pendaki yang mengalami peristiwa aneh saat berada di kawasan ini. Ada yang merasa mendengar suara-suara samar dari balik kabut, ada pula yang merasa seperti diawasi. Meski tak semua kisah bisa dibuktikan secara ilmiah, satu hal yang pasti, Gunung Prau bukan sekadar gunung untuk didaki, tapi gunung untuk dimaknai. Keunikan lain dari Gunung Prau adalah bentuk puncaknya yang luas dan landai, seperti padang rumput di langit. Hamparan bunga-bunga liar bermekaran di musim-musim tertentu, menciptakan kontras yang indah dengan kabut putih yang mengambang rendah. Pemandangan ini membuat banyak orang percaya bahwa tempat ini memang dipilih sebagai titik peristirahatan para dewa. Dalam kepercayaan spiritual masyarakat setempat, puncak Gunung Prau sering dijadikan tempat semedi atau perenungan. Mereka yang naik bukan hanya ingin melihat matahari terbit, tapi juga mencari kedamaian batin. Alam di sini dianggap sebagai guru yang menyampaikan pesan dengan cara yang tak bisa dibaca oleh logika biasa, melainkan hanya bisa dirasakan dengan jiwa yang hening. Kabut yang turun perlahan sering dianggap sebagai simbol dari introspeksi. Saat kabut menutupi pandangan, manusia dipaksa untuk berhenti, diam, dan melihat ke dalam dirinya sendiri. Tak sedikit yang mengaku mendapat pencerahan batin atau merasa dibersihkan setelah menghabiskan waktu di atas Gunung Prau. Menariknya, meskipun penuh legenda dan misteri, tidak ada aura menyeramkan di sini. Yang terasa justru ketenangan yang dalam, seperti panggilan halus untuk duduk sejenak dan menyatu dengan semesta. Gunung ini seperti sahabat bijak yang tidak banyak bicara, tapi selalu mengajak untuk merenung. Gunung Prau dan kabutnya adalah perpaduan antara keindahan visual dan kekuatan spiritual. Tempat ini adalah representasi nyata dari keseimbangan antara dunia kasat mata dan dunia tak terlihat, antara kebesaran alam dan ketenangan jiwa. Ia bukan tempat pelarian, melainkan tempat kembali. Dari ketinggian Gunung Prau, kita akan turun kembali ke dataran, menuju dua danau mistis yang warnanya berubah-ubah, seolah mengikuti emosi langit. Di bab berikutnya, kita akan menyelami kisah dan energi dari Telaga Warna dan Telaga Pengilon, dua cermin gaib yang menyimpan rahasia batin manusia. Setelah menuruni Gunung Prau dan kembali menyentuh tanah Dieng, perjalanan batin belum berakhir. Justru di dataran inilah, dua permata tersembunyi menunggu untuk ditemukan, Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Dua danau berdampingan ini bukan sekadar destinasi alam, melainkan cermin jiwa, tempat di mana langit, air, dan rahasia hati manusia menyatu dalam satu lanskap yang hening. Telaga Warna adalah yang paling mencolok. Airnya bisa berubah warna sewaktu-waktu, terkadang hijau zamrud, lalu tiba-tiba menjadi kuning keemasan atau bahkan kebiruan. Perubahan warna ini memang bisa dijelaskan secara ilmiah karena kandungan belerang dan cahaya matahari, tapi masyarakat sekitar percaya bahwa warna-warna itu adalah pantulan suasana hati dari roh penjaga telaga. Menurut legenda, Telaga Warna terbentuk dari air mata seorang putri raja yang menolak hadiah dari ayahnya, dan air mata itu berubah menjadi telaga berwarna-warni. Kisah ini kerap ditafsirkan sebagai simbol dari emosi manusia yang kompleks, bahwa dalam keindahan terkadang tersembunyi kesedihan, dan dalam ketenangan ada gelombang batin yang tak terlihat. Berbeda dengan Telaga Warna, Telaga Pengilon, yang hanya dipisahkan oleh sebidang daratan sempit, tampil jauh lebih tenang dan jernih. Airnya bening seperti kaca, memantulkan bayangan langit dan pepohonan sekitarnya dengan sempurna. Karena kejernihannya, telaga ini disebut Pengilon, yang berarti cermin dalam bahasa Jawa. Masyarakat percaya bahwa Telaga Pengilon bisa membaca hati manusia.
Jika seseorang menatap permukaannya dengan niat buruk, ia tidak akan melihat pantulan dirinya dengan jelas, atau bahkan tidak melihat apapun. Sebaliknya, jika hatinya jernih, maka air akan memantulkan bayangannya dengan sangat sempurna. Seolah telaga ini memiliki kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran tersembunyi dalam diri setiap orang. Kedua telaga ini sering dikunjungi oleh para pesiarah, pelancong spiritual, dan mereka yang sedang mencari arah hidup. Banyak yang datang hanya untuk duduk di tepiannya, diam, dan membiarkan pikirannya mengendap seperti air tenang. Dalam budaya Jawa, keheningan adalah bagian dari cara mendengar suara alam dan batin sendiri, dan tempat ini menyediakan ruang ideal untuk itu. Tak jarang, upacara kecil atau meditasi dilakukan di sekitar telaga, terutama pada hari-hari tertentu yang dipercaya memiliki energi khusus. Masyarakat setempat juga memberikan sesajen di titik-titik tertentu, bukan sebagai bentuk pemujaan, tapi sebagai tanda hormat terhadap alam dan roh penjaga tempat. Ini adalah bentuk komunikasi yang lembut antara manusia dan semesta. Keberadaan dua telaga dengan karakter yang sangat berbeda namun berdampingan ini dianggap sebagai simbol keseimbangan, antara kecerahan dan ketenangan, antara ekspresi dan refleksi. Mereka seperti dua sisi dari diri manusia, satu penuh warna dan emosi, yang lain tenang dan jernih. Disinilah pelajaran spiritual dari alam Dieng terasa sangat dalam. Bagi banyak orang, Telaga Warna dan Telaga Pengilon bukan hanya objek wisata, melainkan ruang penyembuhan batin. Tempat untuk menatap ke dalam diri, menghadapi bayang-bayang sendiri, dan mungkin, menemukan versi terbaik dari siapa kita seharusnya menjadi. Di tengah dinginnya udara dan lembutnya kabut pagi, dua telaga ini mengajarkan tentang keikhlasan dan penerimaan. Perjalanan masih berlanjut. Dari telaga-telaga yang sunyi, kita akan menuju satu fenomena alam yang mengguncang sekaligus memikat, Kawah Sikidang, tempat di mana bumi tampak seolah sedang bernapas, panas, hidup, dan penuh misteri. Jika Telaga Warna dan Telaga Pengilon menyentuh jiwa dengan ketenangan dan kejernihan, maka Kawah Sikidang menggugah kesadaran dengan kekuatan yang kasar, panas, dan tidak bisa diabaikan. Disinilah tanah Dieng menunjukkan bahwa ia bukan hanya tempat kontemplasi, tapi juga tanah yang hidup, penuh tenaga dan peringatan bahwa alam tak pernah diam. Kawah Sikidang adalah kawah belerang aktif yang terus mengepulkan asap panas dari dalam bumi. Suaranya mendesis, uapnya mengepul tak henti, dan bau menyengat belerang menyelimuti udara. Namun justru dari kekuatan inilah, Sikidang menghadirkan pengalaman spiritual yang berbeda, bukan ketenangan, melainkan kesadaran bahwa alam memiliki kekuatan besar yang tak bisa dikendalikan. Nama, Sikidang, sendiri berasal dari kata, kidang, yang berarti kijang. Konon kawah ini berpindah-pindah seperti kijang melompat-lompat. Cerita rakyat mengaitkannya dengan makhluk gaib atau raja yang sedang mencari pasangan, namun lebih dari legenda, pergerakan kawah ini menjadi simbol bahwa energi alam tak pernah statis, ia selalu berubah, bergerak, dan mencari jalan keluar. Berjalan di sekitar kawah membuat tubuh kita menyadari betapa rapuhnya manusia dibandingkan kekuatan bumi. Panas dari dasar kawah bisa terasa hingga ke telapak kaki. Asapnya yang tebal dan menggantung di udara seolah menutupi batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Tidak heran jika banyak yang menganggap tempat ini sebagai nafas bumi, tanda bahwa Dieng masih menyimpan bara di balik kedamaian kabutnya. Beberapa titik di sekitar kawah dianggap keramat. Masyarakat lokal kadang meletakkan sesajen kecil, daun, bunga, atau dupa, bukan karena takut, tapi karena paham bahwa tempat ini bukan sekadar gejala geologi, melainkan ruang yang sakral. Energinya liar namun murni, dan harus dihormati sebagaimana kita menghormati makhluk hidup. Berada di Sikidang adalah pengalaman yang mendalam. Asapnya menyelimuti tubuh seperti tirai, membuat kita merasa kecil di hadapan alam semesta. Ada yang datang ke sini untuk menguji nyali, namun tak sedikit pula yang datang untuk melepaskan beban batin, membiarkan panasnya kawah meluruhkan segala kegelisahan yang tak terlihat. Di masa lalu, masyarakat juga menggunakan kawasan panas ini sebagai tempat ritual pemurnian. Panas bumi dipercaya dapat membersihkan energi negatif dari tubuh dan jiwa. Meskipun kini lebih banyak dikunjungi wisatawan, jejak kepercayaan itu masih terasa dari cara penduduk memperlakukan tempat ini dengan hormat, tidak sembarangan. Sikidang adalah sisi lain dari wajah Dieng. Jika telaga adalah cermin, maka kawah ini adalah jantung yang berdetak keras, penuh gejolak, namun tetap menjadi bagian dari keseimbangan. Ia mengingatkan kita bahwa kedamaian dan kekuatan bisa berjalan berdampingan, bahwa bumi bisa memeluk dan mengguncang dalam waktu yang bersamaan.
Mengunjungi kawah ini adalah pengingat bahwa alam tak selalu lembut. Tapi justru dari kekuatan dan ketidakterdugaannya, kita belajar tentang kerendahan hati dan kewaspadaan. Bahwa dalam perjalanan spiritual, tidak semua jalannya sejuk dan sunyi, ada pula momen panas, getir, dan penuh letupan emosi yang perlu dihadapi. Setelah menyelami energi kawah, perjalanan akan membawa kita menuju jejak lain yang tak kalah misterius, jejak waktu yang tertinggal dalam bentuk anak-anak berambut gimbal, sosok unik yang lahir hanya di dataran tinggi ini. Di bab berikutnya, kita akan membahas tentang anak-anak gimbal, titisan kabut, berkah dari alam dan leluhur. Setelah menyaksikan nafas panas dari kawah Sikidang, kita melangkah ke salah satu fenomena yang lebih lembut namun sama misteriusnya, anak-anak gimbal. Mereka bukan tokoh dongeng atau legenda lama, mereka nyata, hidup di tengah masyarakat Dieng, dan rambut mereka tumbuh gimbal secara alami, tanpa rekayasa. Keunikan ini telah lama dianggap sebagai bagian dari warisan leluhur dan berkah dari alam. Rambut gimbal pada anak-anak ini bukanlah hasil genetik biasa. Ia muncul tiba-tiba, biasanya setelah anak melewati usia balita, dan seringkali disertai dengan mimpi atau perilaku unik. Masyarakat percaya bahwa rambut itu adalah titipan dari yang tak terlihat, semacam tanda bahwa sang anak memiliki hubungan khusus dengan kekuatan alam dan roh leluhur dataran tinggi Dieng. Keberadaan mereka tidak dianggap sebagai keanehan, melainkan sebagai anugerah. Mereka dirawat dengan penuh kasih sayang dan dihormati sebagai bagian dari keseimbangan antara dunia nyata dan dunia halus. Bahkan, dalam budaya lokal, rambut gimbal tidak boleh dipotong sembarangan. Harus ada upacara khusus yang disebut ruwatan, ritual sakral untuk mengembalikan rambut itu kepada yang menitipkan. Ruwatan anak gimbal menjadi tradisi penting di Dieng, dilaksanakan setiap tahun dengan penuh penghormatan. Dalam upacara ini, setiap anak yang akan dipotong rambutnya harus menyebutkan sendiri permintaannya, bisa berupa mainan, pakaian, bahkan hewan peliharaan. Apapun yang diminta, harus dipenuhi oleh keluarga. Jika tidak, konon rambut gimbal itu akan tumbuh kembali. Tradisi ini bukan hanya prosesi adat. Ia menyimpan filosofi mendalam tentang penghargaan terhadap kehendak dan kemurnian anak, serta kepercayaan bahwa ada hubungan yang tak kasat mata antara manusia dan semesta. Anak-anak gimbal dianggap sebagai jembatan kecil antara dunia manusia dan dunia spiritual Dieng, seperti kabut yang datang membawa pesan diam-diam dari langit. Fenomena ini juga menunjukkan betapa kuatnya ikatan masyarakat Dieng dengan alam dan leluhur. Mereka tidak mencari penjelasan medis atau ilmiah secara kaku, melainkan menerima keberadaan anak-anak gimbal dengan lapang dan penuh makna. Dalam kehidupan yang makin modern, kepekaan seperti ini menjadi langka, dan Dieng tetap menjaganya dengan hati. Keunikan ini pun menarik perhatian banyak peneliti dan wisatawan, tapi masyarakat Dieng tetap menjaga batas. Ada ruang yang tak boleh dilanggar, karena mereka tahu bahwa anak-anak ini bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk dihormati sebagai bagian dari keseimbangan spiritual. Mereka bukan objek wisata, tapi warisan hidup yang menyatu dengan tanah, kabut, dan legenda Dieng. Anak-anak gimbal adalah manifestasi dari filosofi alam Dieng, bahwa tidak semua hal harus dipahami secara rasional. Ada bagian dari kehidupan yang cukup untuk dirasakan dan dihormati. Mereka adalah bukti hidup bahwa Dieng bukan sekadar tempat, tapi wilayah sakral di mana energi gaib dan nyata hidup berdampingan. Melihat mereka berjalan di tengah kabut dengan rambut gimbal yang lembut terurai, kita seolah diingatkan bahwa keajaiban masih ada, selama kita mau melihat dunia dengan mata batin. Bahwa warisan sejati bukan hanya candi atau danau, tetapi juga jiwa-jiwa kecil yang membawa cahaya dari masa lalu ke masa kini. Dari mereka, kita akan menuju akhir perjalanan yang memadukan semua unsur yang telah kita lewati, kabut, gunung, dan roh leluhur. Bab selanjutnya akan mengajak kita memahami Dieng sebagai gerbang antara dunia, tempat di mana segala lapisan realitas bertemu dalam sunyi dan keindahan. Setelah menyusuri jejak-jejak spiritual Dieng, dari kabut yang meliputi candi, suara desis kawah Sikidang yang menggelegar, hingga anak-anak gimbal yang seakan berjalan dengan jiwa yang lebih dalam, kita tiba pada pemahaman yang lebih besar tentang apa itu Dieng. Tempat ini bukan hanya sekadar lokasi di peta, melainkan gerbang antara dunia-dunia fisik yang kita kenal dan dunia gaib yang tak tampak. Sebuah titik di mana alam semesta saling bertautan. Dieng berada di antara dua dimensi yang terpisah tipis, dunia manusia dan dunia para leluhur serta roh-roh yang tak tampak. Dari segi geografis, Dieng adalah wilayah yang tinggi, penuh dengan kabut,
dan dikelilingi oleh gunung-gunung yang dianggap sebagai tempat tinggal para dewa. Namun, lebih dari itu, Dieng adalah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib hampir tak terasa lagi. Bagi masyarakat Dieng, hidup dan mati bukanlah dua hal yang terpisah. Alam ini adalah kesinambungan, dan setiap kejadian di dunia nyata memiliki dampak spiritual di dunia lain. Kepercayaan mereka terhadap kekuatan alam dan roh leluhur menjadikan Dieng sebagai ruang yang hidup dengan lapisan-lapisan tak terlihat, tempat di mana setiap batu, pohon, dan kabut punya makna lebih dalam dari yang terlihat oleh mata. Masyarakat setempat selalu menjaga keseimbangan ini dengan penuh kesadaran. Mereka tidak hanya bertani dan berusaha untuk bertahan hidup, tetapi mereka juga menjaga hubungan dengan alam semesta melalui ritus-ritus yang menghormati roh-roh penjaga dan menjaga keharmonisan dengan segala yang ada. Ini bukan hanya soal pemeliharaan fisik tanah, tapi juga pemeliharaan energi spiritual yang ada di dalamnya. Dieng dengan segala keunikannya mengajarkan kita tentang penerimaan terhadap kenyataan yang tak selalu bisa dijelaskan. Ada banyak hal yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan dengan hati. Kabut yang menyelimuti danau atau gunung, misalnya, tidak hanya menutupi pandangan fisik, tetapi juga menyembunyikan pemahaman yang lebih dalam, tentang keberadaan yang lebih besar dari yang kita kenal. Dalam banyak legenda Dieng, kabut adalah simbol dari transisi, dari satu dunia menuju dunia lainnya. Ini adalah gambaran sempurna dari perjalanan spiritual, terkadang kita harus melalui kabut, melalui ketidakpastian dan kekelaman, sebelum kita bisa mencapai terang. Kabut bukanlah penghalang, tetapi justru penuntun, pembimbing yang membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Mereka yang datang ke Dieng untuk mencari pemahaman seringkali melangkah dengan hati penuh harapan dan pertanyaan. Namun, sebagaimana alam Dieng yang tak pernah memberikan jawaban pasti, perjalanan spiritual ini adalah perjalanan yang membawa kita lebih dekat dengan diri sendiri, bukan untuk menemukan sesuatu yang sudah ada, melainkan untuk menyadari apa yang sejatinya telah kita miliki dalam diri kita. Setiap elemen di Dieng, dari gunung, danau, hingga kawah, berfungsi sebagai penanda, pembuka jalan menuju pemahaman lebih dalam tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Di sini, kita tidak hanya berada di sebuah lokasi geografis, tetapi juga di ambang batas antara dua dunia, dunia nyata yang kita tinggali, dan dunia spiritual yang seringkali terabaikan oleh kesibukan kita sehari-hari. Dieng juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Manusia bukan pemilik alam, melainkan bagian dari keseluruhan. Ini adalah konsep yang kerap hilang dalam kehidupan modern, namun di Dieng, ia tetap hidup melalui cerita, upacara, dan cara hidup yang selaras dengan kekuatan alam yang lebih besar. Pada akhirnya, Dieng mengingatkan kita bahwa kita semua adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini saling terhubung. Alam, manusia, dan roh-roh leluhur hidup berdampingan, menjaga keseimbangan yang halus. Dan meskipun dunia ini terlihat begitu nyata dan terpisah, sesungguhnya kita berada di gerbang yang memisahkan dua dunia, yang saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain. Dieng, dengan segala keajaiban dan keunikannya, adalah tempat yang membawa kita lebih dekat kepada keabadian, bukan dalam pengertian waktu yang tak terhingga, tetapi dalam pemahaman tentang keberlanjutan hidup. Seperti halnya kabut yang turun setiap pagi dan menghilang saat matahari terbit, atau bunga-bunga yang bermekaran di padang rumput Gunung Prau, segala sesuatu di sini menggambarkan siklus kehidupan yang tak pernah berakhir. Dieng bukan hanya destinasi fisik, tetapi juga tempat untuk menemukan dimensi waktu yang lebih dalam. Keabadian yang dimaksud bukanlah mengenai kehidupan setelah mati, melainkan pemahaman bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini saling terhubung, dan bahwa setiap energi, baik yang terlihat maupun tak terlihat, terus berputar dalam siklus yang lebih besar. Dunia ini bukan tempat yang terpisah satu sama lain, tetapi sebuah jaringan yang saling mendukung, sebuah sistem alam semesta yang tak pernah berhenti bergerak. Dan Dieng, dengan segala bentuk keindahannya, adalah titik temu antara semua itu. Disinilah makna kekal dari kehidupan ditemukan. Bukan dalam pencapaian duniawi atau dalam kekayaan materi, tetapi dalam kemampuan untuk hidup selaras dengan alam, untuk menghargai keindahan yang ada di sekeliling kita, dan untuk mendengarkan pesan-pesan halus yang datang dari alam dan roh-roh yang ada di sekitar kita. Candi-candi yang diam, kabut yang menari, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi semuanya mengajarkan kita tentang ketenangan, kesabaran, dan penerimaan terhadap apa yang ada. Dieng adalah tempat di mana waktu seolah berjalan dengan ritmenya sendiri, tidak terburu-buru, tidak terikat oleh jam atau menit.
Alam di sini tidak mengenal batas waktu, dan bagi siapapun yang datang dengan hati yang terbuka, mereka akan merasakan bahwa mereka tidak hanya mengunjungi sebuah tempat, tetapi masuk ke dalam ruang yang melampaui dimensi waktu, tempat yang akan terus ada, meskipun dunia luar terus berubah. Seperti anak-anak gimbal yang lahir dengan rambut yang tumbuh sebagai simbol dari dunia yang lebih tinggi, kita semua dapat menemukan bahwa keabadian itu ada di dalam diri kita. Setiap jiwa yang datang ke dunia ini membawa sebuah cerita yang lebih besar, dan cerita itu akan terus hidup, meskipun tubuh kita tidak lagi ada. Itulah mengapa Dieng, dengan segala mitos dan tradisinya, selalu mengingatkan kita bahwa kehidupan ini lebih dari sekadar perjalanan fisik, itu adalah proses yang tak terputus, melintasi waktu dan ruang. Berkunjung ke Dieng adalah mengingatkan kita akan sebuah konsep penting, bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, adalah bagian dari siklus energi yang tak berakhir. Seperti kabut yang datang dan pergi, seperti bunga yang mekar lalu layu, kehidupan kita juga bergerak dalam arus yang lebih besar, yang tetap ada meskipun kita tak bisa selalu melihatnya. Dan meskipun kita tidak dapat sepenuhnya memahami seluruh misteri yang ada di sekitar kita, Dieng mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian dan untuk membuka hati terhadap pengalaman yang lebih dalam. Tempat ini mengajarkan bahwa keabadian bukanlah tentang kekekalan tubuh, tetapi tentang energi yang kita bagikan, tentang hubungan kita dengan alam dan sesama, serta tentang jejak spiritual yang kita tinggalkan di dunia ini. Keabadian di Dieng juga ditemukan dalam ritual-ritual yang terus dilestarikan, seperti upacara ruatan anak gimbal, atau persembahan yang diberikan pada tiap musim tertentu. Ritual-ritual ini bukan hanya tindakan simbolis, melainkan pengingat bahwa kita adalah bagian dari aliran hidup yang lebih besar. Kita berhubungan dengan leluhur, dengan alam, dan dengan dunia yang tak terlihat, yang melingkupi kita setiap saat. Akhirnya, Dieng adalah tempat yang mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan menyadari bahwa kita adalah bagian dari keabadian alam semesta. Sebagai manusia, kita adalah bagian dari siklus alam yang tak pernah berhenti, dan keberadaan kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Dieng, dengan segala keindahannya, memberi kita kesempatan untuk menyadari hal ini, untuk merasakan kedamaian, untuk merenung, dan untuk menemukan kembali keseimbangan dalam hidup. Sebagai titik puncak perjalanan spiritual ini, kita kembali pada satu kesimpulan yang sederhana namun mendalam. Keabadian tidak terletak pada dunia yang kita lihat, tetapi pada kesadaran kita akan keterhubungan dengan alam dan semesta. Dieng mengingatkan kita akan hal itu, bahwa dalam setiap kabut, setiap aliran air, setiap gundukan tanah, ada bagian dari diri kita yang terus ada, melampaui waktu, melampaui ruang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, teman-teman. Semoga perjalanan kita di Dieng kali ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi baru tentang keajaiban alam dan budaya yang ada di sana. Jika ada yang kurang atau masih ingin ditanyakan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga kita selalu diberkahi dengan kedamaian dan pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.